terlihat, teman-teman? Sudah terlihat. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Rahmi dan juga teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Mbak Aswina, Mbak Dita, dan juga saya sendiri, Seno, ingin berbagi sharing terkait dengan bab 6, Marketing, License, Activities, and Outreach di buku Fundamentals of Collection Development and Management. Jadi pembahasannya di bab ini adalah terkait dengan pemasaran dari suatu koleksi dan layanan di perpustakaan. Baik, kita mulai saja. Nah, bab ini diawali dari deskripsi terkait masalah. Mungkin lebih tepatnya adalah tantangan ya bagi pustakawan di perpustakaan, bagaimana untuk menyampaikan koleksi dan layanan perpustakaan yang dimilikinya. Nah, di buku ini dijelaskan bahwa setidaknya ada 3 yang menjadi masalah atau tantangan bagi pustakawan. Yang pertama adalah mempelajari dan mengikuti bagaimana perubahan kebutuhan, keinginan, dan tuntutan pengguna yang terjadi. Kemudian yang kedua, bagaimana mengembangkan koleksi dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna itu sebagai bentuk tanggapan. Dan yang ketiga, bagaimana mengkomunikasikan ketersediaan koleksi dan layanan kepada pengguna. Nah, dari ketiga masalah ini atau dari tantangan ini disebutkan bahwa perlunya pemasaran yang efektif, salah satu strategi untuk memecahkan masalah ini. Nah, bagaimana pemasaran efektif? Pemasaran efektif adalah secara strategis mempelajari kebutuhan komunitas yang dilayani perpustakaan, menyediakan layanan dan koleksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan memastikan bahwa pengguna bisa mengenali kualitas dan nilai dari apa yang disediakan oleh perpustakaan. Nah, kemudian marketing itu sendiri adalah proses untuk menentukan keinginan dan kebutuhan dari komunitas pengguna, mengembangkan produk dan layanan sebagai tanggapan, dan mendorong pengguna dan atau calon pengguna ya untuk memanfaatkan produk dan layanan dari perpustakaan. Nah, dalam marketing ini disebutkan bahwa komunikasi 2 arah itu menjadi kuncinya, baik dari sisi perpustakaan atau pustakawan maupun dari sisi pengguna, baik secara formal maupun secara informal. Nah, konteks pemasaran di sini harus sesuai dengan misi, visi ya, sasaran dan tujuan perpustakaan. Dan seringkali marketing ini juga atau pemasaran ini juga menjadi bagian dari satu renstra ya dari perpustakaan, perencanaan strategis. Nah, kemudian beberapa orang ya mungkin menyamakan pemasaran dengan periklanan, promosi atau hubungan masyarakat, humas. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Nah, periklanan, promosi, dan humas ini hanya sebagian aspek ya dari konsep pemasaran. Nah, pemasaran itu disebutkan bahwa sebenarnya adalah riset pasar, perencanaan, implementasi, dan juga kontrol. Nah, di sini pengukuran kinerja merupakan menjadi komponen yang penting dari pengembangan dan pengelolaan koleksi yang efektif. Tujuan pemasaran sendiri adalah untuk memahami pengguna perpustakaan saat ini dan juga di masa depan, mengembangkan dan memelihara koleksi yang memenuhi kebutuhan, keinginan, dan permintaan pengguna, memberitahu pengguna tentang sumber daya atau koleksi apa saja dan layanan juga yang tersedia, dan memantau keberhasilan atau kegagalan dalam menyampaikan koleksi dan layanan. Biasanya dituangkan dalam evaluasi. Nah, konsep marketing sendiri ada 4 setidaknya. Yang pertama adalah produk dan layanan. Ini segala sesuatu yang bisa ditawarkan kepada pengguna untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Yang kedua adalah nilai dan kepuasan. Nah, ini bagaimana konsumen memilih antara produk dan layanan yang mungkin bisa memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, ini biasanya kalau nilai dan kepuasan ini bersifat subjektif karena beberapa pengguna atau masing-masing pengguna memiliki nilai dan kepuasan yang berbeda terhadap layanan dan koleksi dari perpustakaan. Kemudian yang ketiga, adanya transaksi. Ini tindakan untuk mendapatkan produk atau layanan yang diinginkan dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Nah, biasanya transaksi tidak hanya berdasarkan suatu
nilai dari harga ya, maksudnya tidak hanya dari uang bisa dibilang seperti itu, tapi juga bisa dikaitkan juga terkait dengan waktu atau tenaga yang diberikan juga kepada pengguna. Nah, yang terakhir itu adanya pasar. Pasar ini meliputi pelanggan potensial yang berbagi kebutuhan atau keinginan tertentu yang bersedia dan mampu untuk terlibat dalam proses transaksi untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan. Nah, kemudian ada juga di sini ada marketing mix. Nah, kalau di buku ini disebutkan ada 4P ya, terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Nah, produk itu juga terdiri dari koleksi-koleksi dan layanan yang diberikan. Kemudian kalau price itu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau mengakses produk dan layanan. Yang ketiga, place. Place ini terkait dengan saluran distribusi di mana terjadi pertukaran nilai produk dan layanan, bisa dibilang sebagai tempat ya dalam mengakses produk dan layanan. Bisa seperti ruang koleksi atau website untuk mengakses informasi gitu dan sebagainya. Kemudian yang terakhir promotion. Nah, tadi disebutkan di awal-awal bahwa promotion ini promosi salah satu dari konsep bauran pemasaran. Nah, promosi ini semua aktivitas dan format komunikasi perpustakaan dan pustakawan kepada penggunanya. Nah, ada juga disebutkan juga ada 4P dan juga 4C. Namun 4C ini memang tidak terlalu detail pembahasannya, tapi mirip-mirip sebenarnya dengan konsep 4P. Nah, 4C ini terdiri dari customer solution, bagaimana solusi atas kebutuhan dari pengguna. Yang kedua, customer cost, mungkin juga terkait dengan price ya dari 4P, biaya-biaya yang diperlukan. Yang ketiga, kenyamanan, tadi mungkin terkait dengan nilai dan juga value dari pemustaka atau pengguna terhadap perpustakaan, dan yang terakhir communication, mungkin terkait juga bagaimana promosi yang dilakukan. Nah, sebenarnya konsep ini mirip-mirip saja 4P dan 4C ini. Nah, kemudian juga ada CRM ya, Customer Relationship manajemen atau kalau salah manajemen ya. Nah, ini salah satu strategi marketing yang berfokus pada pelanggan. Jadi bagaimana perpustakaan itu dalam tanda kutip memelihara ya atau menjaga penggunanya agar tetap mau berkunjung atau menggunakan memanfaatkan perpustakaan. Ini memang sangat berfokus pada pelanggan. Dan yang terakhir juga perlu dipikirkan juga bahwa perlunya identifikasi persaingan dari perpustakaan. Nah, siapa saja pihak-pihak yang menjadi saingan dalam pemanfaatan produk atau koleksi dan layanan dari perpustakaan. Mungkin bisa ada toko buku di dekat perpustakaan, atau mungkin ada perpustakaan lain juga, itu bisa dianggap sebagai saingan. Atau yang lebih ekstrim lagi mungkin search engine ya, yang benar-benar sangat nyata menjadi saingan dari perpustakaan. Nah, ini perlunya identifikasi saingan dari perpustakaan. Nah, kemudian siklus pemasaran akan disampaikan oleh Mbak Dita ya. Terima kasih, silakan Mbak Dita. Baik, terima kasih Mas Seno. Selanjutnya siklus pemasaran. Jadi upaya pemasaran yang baik itu terdiri dari 4 komponen, yaitu melakukan market research atau riset pasar, menyusun rencana pemasaran, implementasi, kemudian kontrol. Pada pemasaran yang sukses, keempat komponen ini berpengaruh kepada satu sama lain sehingga membentuk suatu siklus. Komponen yang pertama itu riset pasar. Di sini pustakawan mengidentifikasi dan melakukan riset terhadap kelompok pemustaka untuk mengetahui kebutuhan, keinginan, dan tuntutan pengguna dengan cara meneliti langsung kelompok pemustaka atau menggunakan informasi atau data sekunder seperti data demografis, kemudian kurikulum, dan data sekunder lainnya. Komponen yang kedua yaitu pemasaran, perencanaan. Ini terdiri dari 4P yang tadi, product, price, place, promotion. Kemudian di sini keempat komponen ini harus memenuhi tuntunan atau
kebutuhan keinginan pemustaka. Kemudian dia juga harus sesuai dengan tujuan atau visi misi dan anggaran perpustakaan. Setelah perencanaan, selanjutnya adalah implementasi. Di sini implementasinya adalah pelaksanaan promosi produk dan layanan kepada pemustaka. Setelah implementasi ini ada kontrol. Di sini pustakawan memantau persepsi dan respon pemustaka terhadap aktivitas promosi. Hasil dari evaluasi ini bisa digunakan untuk perbaikan dan nantinya akan berpengaruh ke proses riset pasar dan proses perencanaan promosi selanjutnya. Next. Sudah next, tapi belum ini ya, pindah ya. Oh iya, belum berjalan. Selanjutnya siklus pemasaran yang pertama ini tahap riset pasar. Jadi ini adalah definisi dari riset pasar yang ada di buku. Jadi di sini riset pasar adalah fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan publik ke pemasar. Ya, melalui informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan peluang dan masalah pemasaran, menghasilkan, menyempurnakan, dan mengevaluasi tindakan pemasaran, memantau kinerja pemasaran, dan meningkatkan pemahaman tentang pemasaran sebagai suatu proses. Di sini definisinya mencerminkan siklus yang tadi. Kemudian riset pemasaran ini menentukan informasi yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini, kemudian merancang metode untuk mengumpulkan informasi, mengelola dan menerapkan proses pengumpulan data, analisis hasil, dan mengomunikasikan temuan dan implikasinya. Pustakawan ini melakukan riset pasar untuk menentukan dan memahami kelompok pemustaka. Kelompok pemustaka ini terdiri dari pengguna, bisa juga potensial pengguna, kemudian juga bisa juga lembaga yang mendanai perpustakaan. Kemudian tujuan riset pasar ini adalah untuk menentukan seberapa besar dan bagaimana struktur kelompok pemustaka, kemudian mengidentifikasi karakteristik pemustaka, mengetahui kebutuhan pemustaka, menginterpretasikan tren, dan kemudian istilah riset pasar dalam perpustakaan ini bisa dikenal juga dengan community analysis, needs assessment, dan needs analysis. Kemudian di sini ada juga segmentasi pasar. Kategori pengguna perpustakaan atau segmentasi pasar ini berfungsi untuk membagi pasar menjadi beberapa kategori agar karakteristiknya mudah dimengerti. Tujuan segmentasi pasar ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan tiap segmen dan menyesuaikannya dengan layanan, sumber daya yang ada, dan membagi tanggung jawab staf atas masing-masing kategori pengguna atau pemustaka. Di sini ada beberapa contoh kategori pengguna perpustakaan umum. Ini bisa jadi ada pembaca rekreasional, kemudian kelompok sipil, lembaga pemerintah, pelaku bisnis, warga senior, penyandang disabilitas, siswa atau guru. Kemudian institutionalized population, ini dia adalah seperti kelompok militer, kemudian pelajar yang ada di asrama, kemudian juga pelajar yang ada di pesantren dan sebagainya. Kemudian ada juga pembaca non-Inggris, jadi ini pembaca yang tidak berbicara dengan bahasa setempat. Kemudian ada juga peserta program literasi. Masing-masing kelompok pengguna atau pemustaka ini memiliki kebutuhan yang berbeda yang perlu diperhatikan oleh pustakawan. Kemudian segmentasi pasar ini juga bisa dibagi berdasarkan karakteristik demografis, geografi, kemudian berdasarkan perilaku dan karakteristik sosiologis. Karakteristik demografi antara lain seperti kelompok usia, gender, kemudian tingkat pendapatan, kelompok etnis, pekerjaan, dan status pendidikan. Untuk geografis ini jarak tempat tinggal dengan perpustakaan, kemudian status kependudukan, apakah dia penduduk tetap di situ atau dia penduduk di tempat lain yang menjadi pengguna perpustakaan tersebut. Kemudian perilaku masa lalu dan masa kini, misalnya aktivitas apa saja yang dilakukan pengguna, layanan apa yang sering digunakan, kemudian koleksi yang sering dimanfaatkan, kemudian juga sosiologis seperti status sosial ekonomi, gaya hidup, kepribadian, opini, dan minat.
Selanjutnya, pengumpulan data. Riset pasar dilakukan melalui analisis data primer dan sekunder. Untuk data primer ini bisa dilakukan melalui penelitian seperti wawancara, FGD, observasi dan survei. Kemudian juga apabila pustakawannya misalnya rapat dengan pengguna, ini mereka bisa mencatat kebutuhan pengguna yang disampaikan di rapat. Kemudian juga bisa melalui mailing list atau kalau sekarang kan ada grup WhatsApp ya. Jadi misalnya perpustakaan memiliki grup WhatsApp dengan pengguna dan di situ pengguna menyampaikan sarannya atau di media sosial juga bisa dan juga bisa melalui percakapan informal dengan pemustaka. Kemudian yang kedua bisa melalui data sekunder, yaitu melalui data yang ada di lembaga pemerintah seperti di Disdukcapil atau Dinas Pendidikan. Kemudian juga bisa melalui penelitian sebelumnya dari lembaga lain, bisa melalui profil pengguna perpustakaan atau data anggota dari kurikulum, misalnya dari silabus, kita bisa menentukan buku-buku apa saja yang diperlukan oleh pengguna. Kemudian dari statistik layanan, jadi kita bisa mengetahui misalnya jenis pengguna apa saja yang sering ada atau sering datang ke perpustakaan. Kemudian informasi yang dikumpulkan ini sesuai dengan jenis perpustakaan dan karakteristik segmen pemustaka. Misalnya kalau perpustakaan akademik ini bisa mencari data mengenai program studi apa saja yang sering datang ke perpustakaan, kemudian subjek ilmu apa saja yang diminati oleh pengguna. Kemudian analisis data ini biasanya dilakukan spesifik berdasarkan jenis layanan dan koleksi. Kemudian hasil riset bisa digunakan untuk pengembangan perpustakaan dan tentunya program promosi. Di sebelah kanan ini ada faculty profile yang berisi nama, kemudian email address, dan kemudian apa saja kebutuhan pengguna yang atau keinginan pengguna yang diinginkan dari perpustakaan. Ini adalah salah satu contoh instrumen pengumpulan data. Selanjutnya siklus pemasaran ini adalah tahap perencanaan dan evaluasi. Yang pertama, untuk rencana pemasaran yang efektif menurut Kendrick, ini kita harus mengidentifikasi motivasi pemustaka. Mengapa mereka ingin menggunakan perpustakaan, apa yang mereka butuhkan dari perpustakaan. Kemudian selanjutnya membangun produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Ini hasil dari identifikasi kebutuhan atau motivasi pemustaka tersebut digunakan untuk membangun produk dan layanan. Kemudian kita juga harus membuat layanan yang sesuai dengan kebutuhan setiap segmen. Jadi kalau di buku itu disebutnya kita tidak membuat layanan yang one size fit all, tapi kita membuat layanan yang sesuai atau bisa memenuhi kebutuhan untuk setiap kelompok pemustaka yang berbeda. Kemudian kita juga perlu menggunakan anggaran secara efisien, jadi tentunya kita tidak melebihi alokasi anggaran yang ada dan kalau bisa kita menggunakannya seefisien mungkin. Kemudian untuk dampak dari rencana pemasaran yang baik ini yaitu untuk memaksimalkan penggunaan perpustakaan atau mungkin meningkatkan pengguna perpustakaan ya. Kemudian juga menimbulkan loyalitas pemustaka dan mempengaruhi sikap terhadap perpustakaan. Selanjutnya, strategi pemasaran ini dikembangkan untuk memperkenalkan hal baru atau memperbaiki masalah yang ada. Yang harus kita lakukan di sini adalah mengembangkan market mix yang tadi sudah disebutkan, yang terdiri dari 4P, kemudian strategi, tujuan, dan indikator keberhasilan. Kemudian di sini strategi pemasaran juga disesuaikan dengan visi misi, layanan, dan koleksi perpustakaan yang ada. Strategi pemasaran ini dapat berskala besar yang dilakukan oleh perpustakaan, seperti misalnya menyusun atau mempromosikan branding perpustakaan, atau skala kecil yang dilakukan oleh pustakawan itu sendiri. Misalnya meningkatkan awareness terhadap pelayanan tertentu yang dijalankan oleh pustakawan tersebut, atau meningkatkan awareness atas koleksi tertentu. Rencana pemasaran ini terdiri dari yang pertama ada ringkasan eksekutif, kemudian kita menuliskan juga tujuannya, kemudian ada analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat, kemudian analisis pengguna, target pengguna, dan segmen pasar, kemudian kita menuliskan juga analisis dan keunikan perpustakaan kita dibandingkan dengan kompetitor.
kompetitor ini bukan berarti pustakawan atau perpustakaan lain, tapi bisa juga produk lain. Misalnya, kalau misalnya kita cari di Google apa kelebihan perpustakaan dibandingkan jika pemustakaannya mencari di Google atau di internet saja. Kemudian target pemasarannya, bagaimana targetnya, kemudian strategi pemasarannya seperti pesan apa yang disampaikan, apakah misalnya ada tagline atau jargon tertentu yang ingin disampaikan, kemudian cara distribusinya melalui apa, kemudian rencana implementasi yang terdiri dari timeline, sumber daya manusia, dan anggaran, kemudian indikator keberhasilan, dan seperti cara ukur dan bagaimana formula untuk mengukur keberhasilannya. Nah, kemudian di sini implementasi ini adalah mengubah rencana atau perencanaan menjadi tindakan yang akan mencapai tujuan pemasaran. Selanjutnya, untuk kontrol akan dijelaskan oleh Mbak Aswina. Untuk kontrol merupakan pengukuran kinerja dan elemen keempat dalam siklus marketing. Jadi pustakawan melakukan monitoring dan menganalisis hasil dan mengambil tindakan koreksi jika memang dibutuhkan. Kemudian mengembangkan program pemasaran harus disertai dengan pengukuran hasil kinerja. Jadi nggak cuma merencanakan strateginya saja, tapi juga disertai dengan pengukuran hasil. Kemudian teknik yang digunakan itu hanya mengukur sejauh mana koleksi perpustakaan memuaskan komunitas penggunanya yang sangat luas. Kemudian marketing kontrol mencakup analisis rencana utama yang gagal, kemudian dikembangkan dan diimplementasikan tahapannya untuk dilakukan perbaikan. Nah, kontrol di sektor nirlaba fokusnya adalah penjualan, keuntungan, dan pangsa pasar, sedangkan kontrol di perpustakaan berfokus pada penggunanya, aktivitas, dan persepsi pengguna. Nah, statistik penggunaan merupakan ukuran yang jelas. Maksudnya adalah jika tujuannya untuk meningkatkan penggunaan tertentu, pustakawan itu harus bisa membandingkan penggunaan sebelum dan sesudah menerapkan pemasaran. Misalkan untuk mengembangkan hubungan antara pustakawan dan pengguna, pustakawan itu juga dapat menghitung misalkan kontak pribadi sebelum menerapkan pemasaran dan menghitung kontak pribadi setelah melakukan pemasaran. Jadi harus ada before after-nya seperti itu. Kemudian survei dan fokus kelompok digunakan untuk menilai kepuasan sasarannya menggunakan pengukuran kinerja tersebut. Selanjutnya, Mas. Nah, ini adalah license dan outreach activity, yaitu kegiatan penghubung dan penjangkauan. Itu tidak hanya penting untuk pengembangan dan pengelolaan koleksi saja, tapi juga penting untuk pustakawannya. Gill dalam Johnson itu menyatakan bahwa pustakawan yang cerdas telah lama mengetahui manfaat membangun hubungan dengan pengguna, memastikan kepuasannya, dan dukungan dengan lembaga pendanaan. Hal ini jadi selain seperti yang dijelaskan Rudolf juga, bahwa tidak hanya organisasi dan layanan yang dipromosikan, tetapi pustakawan juga perlu dipromosikan. Hal ini itu agar membuat pengguna tahu bahwa pustakawan itu mempunyai keahlian tertentu, sehingga pengguna itu dapat datang atau memanggil pustakawan itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi nggak cuman seperti layanan, kalau layanan kita juga nggak mempromosikan, pengguna kan juga tidak akan tahu. Nah, hal ini juga berlaku untuk skill dari pustakawan itu sendiri. Jadi harus dipromosikan bahwa pustakawannya itu punya skill loh, nggak cuman kerjaan teknis aja gitu. Selanjutnya, nah ini adalah perpustakaan macam-macam dari umum, khusus, sekolah, dan perguruan tinggi. Misalkan dari segmen perpustakaan umum itu adalah segmen pasarnya kan bermacam-macam. Di buku itu dijelaskan tujuannya itu hanya memasukkan perpustakaan ke dalam kehidupan penggunanya. Jadi
sarananya, sarana promosi bisa menggunakan bookmark, flyer, buletin, website, kemudian formulir daftar akuisisi baru, kemudian siaran pers. Di bookmark itu kita juga bisa dapat menampilkan jam buka layanan, kemudian koleksi tertentu yang akan dipublish ke masyarakat. Nah, kegiatan di perpustakaan umum itu pada umumnya pertemuan dengan kelompok masyarakat seperti talk show dan presentasi untuk menggait komunitasnya. Sedangkan di perpustakaan khusus, ini sasarannya ya rekanan atau vendor atau mitra. Tujuannya adalah membangun hubungan yang akrab dengan pengguna. Jadi sarananya misalkan dengan menggunakan logo di setiap kegiatan, entah baik laporan, entah presentasi, entah apapun, itu logo bisa dapat dicantumkan. Kemudian flyer di sini bisa menampilkan layanan dan khususnya kontak person, karena kan perpustakaan khusus itu biasanya kan melayani segmen tertentu. Jadi siapa yang bertanggung jawab untuk apa itu kan kontak personnya masing-masing. Jadi itu harus dicantumkan di flyer atau bookmark atau apapun. Kemudian bisa menggunakan email mingguan, dan kegiatannya karena ini membangun hubungan yang baik antara pengguna dan mitranya, bisa jadi dengan melakukan pertemuan antara vendor dan pustakawan. Jadi pustakawan dengan pertemuan itu bisa menggali sebenarnya apa sih kebutuhan dari mitra itu, dan perpustakaan bisa menyediakan apa gitu. Bisa melalui diskusi, presentasi, kemudian bisa juga melakukan, maksudnya ya sekedar membentuk kemitraan, apalagi kerjasama lanjutan, kemudian misalkan juga bisa melakukan pameran, dan hal yang seminimal mungkin kita dengan hal yang kayak merayakan kesuksesan itu juga bisa membangun kedekatan hubungan antara pustakawan dengan penggunanya. Untuk perpustakaan sekolah, sasarannya banyak sekali kan. Kalau tadi perpustakaan khusus, ya khusus aja mitra gitu. Kalau perpustakaan sekolah bisa berkait dengan administrator, kemudian guru, siswa, orang tua, dan masyarakat umum. Nah, tujuannya ini semuanya sebenarnya kan untuk mengembangkan perpustakaan ya agar dapat dijangkau gitu. Tapi terlebih untuk perpustakaan sekolah ini, untuk mengambil keputusan yang memengaruhi kualitas perpustakaan, di buku dijelaskan School Library Media Program. Jadi programnya itu berbasis secara kurikulum gitu. Untuk sarananya sama seperti bookmark, flyer, buletin, daftar akuisisi buku, website, dan untuk kegiatannya yang perpustakaan umum sama khusus itu kan basisnya pertemuan. Nah, kalau ini misalkan dengan berbagi data dengan administrator. Jadi misalkan dari perpustakaan sekolah itu bisa membagi siapa sih pengguna perpustakaannya, kemudian apa sih yang dibaca oleh siswanya, dan hal itu bisa membuat mungkin wacana yang bisa ditangkap oleh kepala sekolah agar bisa mempengaruhi keputusan kepala sekolah itu menganggarkan dalam mengembangkan perpustakaan sekolah itu tadi. Jadi tidak hanya berkaitan dengan kurikulum, tapi juga arah siswanya tuh mau minatnya kemana sih. Jadi harus dikembangkan seperti itu. Kemudian adanya juga pertemuan dengan orang tua dan guru. Kemudian pustakawan juga bisa menginisiasi program seperti motivasi membaca, kemudian kunjungan orang tua ke perpustakaan. Jadi kalau dengan adanya kunjungan orang tua ke perpustakaan, bisa melihat bahwa perpustakaan sekolah itu harus mendapat banyak dukungan gitu agar bisa mengembangkan koleksi, pengembangan program-programnya seperti itu. Jadi bisa juga perpustakaan menginisiasi program juga agar menerima hibah buku dari alumni-alumni. Jadi kayak engine juga sih antara perpustakaan sekolah dengan orang tuanya, entah dari yang lain-lainnya. Kemudian untuk perpustakaan perguruan tinggi,
Ini adalah sasarannya pustakawan, fakultas ini anggota fakultas ya mahasiswa, dosen, tendik, kemudian departemen dan unit akademik, pusat penelitian, komite, luar organisasi. Nah ini sebenarnya banyak banget, saya hampir sama seperti perpustakaan sekolah, tapi dia karena ada ahlinya. Biasanya kan kalau perpustakaan perguruan tinggi itu pasti ada profesor, ada guru besar. Nah di situ beliau-beliau perpustakaan itu pustakawannya harus menjalin hubungan yang baik dengan dewan guru besar. Itu juga agar mengetahui kita juga bisa konsultasi untuk hal-hal yang spesialis di luar yang untuk mengetahui isu atau untuk mengembangkan perpustakaan sendiri ke arah yang spesifik. Kemudian intinya dari semua perpustakaan tersebut adalah pustakawan itu harus mengetahui segmen pasar penggunanya, kemudian keinginan penggunanya seperti apa, kebutuhannya agar dapat mengembangkan perpustakaan. Selanjutnya, Mas. Nah, ini adalah manfaat dan bahaya penjangkauan dan outreach activities. Jadi, pustakawan akademis yang memiliki pengetahuan rinci tentang program departemen, kemudian mengetahui minat penelitian anggotanya, dan arahnya kemana, itu dapat membuat keputusan yang sesuai ketika anggaran bahan pustaka dialokasikan. Jadi, ini juga bisa mengembangkan koleksi sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Kemudian yang kedua adalah mengetahui fokus khusus kebutuhan pengguna sehingga dapat merencanakan masa depan. Jadi pengetahuan tentang minat individu itu dapat mempersiapkan pustakawan untuk menjembatani kepada memikirkan layanan seperti apa yang cocok untuk penggunanya di masa depan. Kemudian pustakawan dapat mendemonstrasikan pengetahuannya, pemahaman literatur, dan keahlian dalam kegiatan perpustakaan, sehingga membuat pengguna menghubungi pustakawan tersebut. Nah, ini juga merupakan program yang berkelanjutan, sehingga memberikan kesempatan pustakawan untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan, sehingga dapat meningkatkan citra pustakawan dan reputasi perpustakaan. Nah, kemudian yang terakhir, kehadiran pustakawan dirasakan oleh komunitas. Ini untuk komunitas perpustakaan umum ya, di buku dicontohkan seperti itu, karena pustakawan di perpustakaan umum mereka menghadiri pertemuan yang diadakan oleh komunitas, kemudian mensponsori pameran dan program, kemudian menyediakan daftar bacaan, dan menjadi jembatan antara komunitas dan organisasi pemerintah. Jadi mereka merasa dihargai gitu. Jadi bentuk kedekatan antara pustakawan dan pengguna itu lumayan dekat. Tapi di sisi lain, hubungan yang dekat itu tadi, yang pribadi itu bisa menyebabkan konsekuensi negatif. Misalnya kayak pengguna meminta informasi kepada pustakawan yang nggak tepat gitu. Ya entah misalkan misalkan dia butuh bacaan tertentu, kemudian tapi bukunya dipinjam. Nah, dengan kedekatan itu kan bisa juga siapa sih yang pinjam, padahal yang mungkin dia memang mau butuh koleksi tersebut gitu. Jadi pustakawan tuh dihadapkan dengan istilah memenuhi kebutuhan itu atau setia pada profesinya atau menaati etika yang ada di perpustakaan. Seperti itu. Jadi ada garis tipis antara kebutuhan dan tuntutan pengguna pada perpustakaan. Selanjutnya. Nah, untuk media sosial, ini penggunaan media sosial itu telah menyebar luas di perpustakaan. Misalnya perpustakaan itu menggunakan Facebook, MySpace, Twitter, blog, YouTube, Instagram, dan Pinterest. Kemudian media sosial digunakan sebagai sarana komunikasi dengan pengguna dan pemangku kepentingan lain untuk meningkatkan layanan, membangun hubungan, mempromosikan perpustakaan, koleksinya, dan layanannya.
berdasarkan hasil survei tahun 2011 bahwa 70% responden itu menjangkau perpustakaan menggunakan media sosial. Pada tahun 2012, 86% perpustakaan itu menggunakan beberapa bentuk media sosial. Nah, Bodnar dan Dosi mengemukakan bahwa penggunaan media sosial perpustakaan itu agar membuat perpustakaan menjadi dinamis, modern, relevan, dan bersemangat. Ini cuman apa ya agar ngikutin zaman aja, padahal sebenarnya media sosial itu digunakan itu adalah sarana pemasaran, jadi harus terukur gitu. Maksudnya tuh ketika seperti yang tadi dijelaskan bahwa ketika kita ingin meningkatkan penggunaan suatu layanan atau suatu koleksi, itu kita pastikan juga promosinya banyak ya. Nah itu misalkan salah satunya dengan menggunakan media sosial, promosinya ditetapkan rencananya seperti itu. Jadi sebelum penggunaan media sosial berapa penggunanya, dan setelah dilakukan pemasaran di media sosial harusnya berapa. Jadi harus ada tujuan mengukur gitu. Nggak cuman memasarkan aja media sosial itu. Selanjutnya, nah ini adalah studi kasus di buku tentang perpustakaan River City. Nah, itu profil perpustakaannya, dia ada di satu gedung dengan komunitas sejarah, kemudian memiliki ruang pertemuan yang bisa digunakan untuk kegiatan perpustakaan, kemudian dia memiliki koleksi surat kabar, mikrofilm, buku sejarah, direktori kota, dan lain-lain yang dimanfaatkan oleh genealogis. Kemudian perpustakaan dan komunitas sejarah akan bekerja sama dalam melanggan online database di bidang sejarah. Nah, pertanyaannya, kembangkan draft pertama rencana pemasaran, jelaskan tentang tujuan, sasaran dan pengelompokannya, jenis data yang diperlukan, strategi pemasaran, rencana implementasi, dan metode evaluasi. Lanjut. Nah, ini tujuannya pemenuhan kebutuhan informasi mengenai sejarah masyarakat River City dan meningkatkan penggunaan sumber daya. Kemudian sasaran dan pengelompokan pasar, pasti komunitas masyarakat sejarah River City, bisa yang terdiri dari peneliti, mahasiswa, akademisi, pegiat sejarah, dan masyarakat umum. Untuk jenis datanya, kita menggunakan data primer dan sekunder. Untuk primer, kita melakukan survei kebutuhan pengguna, dan sekunder mungkin kita bisa melihat data-data demografi seperti di sekitar situ, misalkan usia pengguna di situ berapa, kemudian gendernya yang banyak apa, seperti yang tadi data demografi yang dijelaskan. Kemudian strategi pemasarannya, nah tujuannya tadi kan melanggan produk ya kita produk online database sejarah yang kita tahu berdasarkan hasil diskusi kelompok sih, produk yang berhubungan dengan online database sejarah itu G-Store. Jadi sementara kita menetapkan produknya itu dulu, kemudian karena ada juga produk perpustakaan itu sendiri seperti arsip, kemudian bisa juga mengembangkan ke manuskrip, buku langka, kemudian bisa juga mengembangkan ke koleksi sejarah yang mendukung itu tadi, selain ya literaturnya. Kemudian untuk jenis layanannya terbuka atau tertutup itu harus ditetapkan. Kemudian misalkan saja contoh di perpustakaan UI untuk koleksi manuskrip itu misalkan perpustakaannya layanan tertutup, kita bisa mengadopsi seperti itu. Kemudian untuk harganya kan ada yang berbayar dan tidak berbayar. Karena ini perpustakaan umum ya kita seyogyanya tidak menggunakan charge, jadi ya gratis aja. Untuk tempatnya kita bisa memanfaatkan website, kemudian memanfaatkan OPEC, kemudian ruang layanannya
juga seperti apa. Kemudian promosinya bisa menggunakan brosur, flyer, sosialisasi ke komunitas-komunitas, bisa jadi pertemuan diskusi seperti itu, kemudian webinar, kemudian penyebaran yang masif melalui media sosial. Untuk rencana implementasi, ini ada berkaitan dengan selain penyebaran itu, kita juga harus menyediakan jumlah dan kompetensi SDM. Jadi siapa sih yang in charge di situ? Jadi harus dipikirkan juga. Kemudian membuat RAB, timeline, programnya selama setahun, jangka pendek, jangka panjang, dan setelah seperti itu. Kita juga harus menyediakan instruksi karena kan pemakaian jika itu dilanggan G-Store itu kan kita juga harus menyediakan instruksinya, kemudian diskusi, workshop, webinar, dan kegiatannya. Kemudian metode evaluasi, kita bisa menggunakan FGD, penyebaran kuesioner, dan analisis statistik penggunaan dan pengunjung. Sekian dari kelompok kami. Ada pertanyaan mungkin? Terima kasih. Terima kasih Pak Seno, Bu Dita, dan juga Bu Aswina. Kita diskusi aja ya di sini. Ada yang ingin ditanyakan untuk kelompoknya Pak Seno dan kawan-kawan? Kalau tidak ada, saya aja dulu yang bertanya ya. Untuk Pak Seno, Bu Dita, dan juga Bu Aswina, kalau tidak salah juga berbeda institusi ya untuk pekerjaannya. Saya ingin bertanya mengenai bagian dari marketing. Suara saya putus-putus kah? Halo? Sudah enggak Mbak sekarang. Jelas. Tadi putus-putus ya? Iya. Ya, agak. Ya. Untuk di bagian marketing, saya ingin bertanya kepada kelompok 1, apakah ada unit semacam business intelligence unit gitu di perpustakaan Bapak dan Ibu? Ada atau tidak ya? Saya dulu ya. Ya. Ya, makasih Bu. Jadi kalau di LIPI ya Bu, khususnya di PDII ya, dulu itu ada Bu unit khusus untuk penyebaran informasi ya. Waktu masih PDII itu ada namanya unit kerjasama. Subbagian kerjasama itu ada di bagian tata usaha. Jadi memang subunit itu yang berfungsi sebagai penyebar luasan ya atau diseminasi dari produk-produk dan juga layanan PDII. Namun ketika 2019 reorganisasi dilakukan, nah subunit itu atau fungsi itu ditarik ke pusat Bu, jadi ke Biro Kerjasama Hukum dan juga Humas. Jadi fungsi untuk marketing dan juga promosi itu menjadi satu. Nah fungsi untuk di PDII atau di PDDI-nya sendiri itu sekarang sudah tidak ada. Nah namun meskipun demikian adalah bukan inisiatif ya, mungkin salah satu deskripsi kerja juga di organisasi yang baru, bagaimana kita semua itu berperan sebagai dalam tanda kutip marketer ya untuk unit kita masing-masing atau untuk pusat data dan dokumentasi informasi itu sendiri, karena di unit kami itu juga ada kegiatan-kegiatan semacam seperti kayak sosialisasi, kemudian ada webinar itu juga, kemudian ada konferensi ya, itu juga mungkin bisa menjadi salah satu alat untuk penyebar luasan produk dan layanan dari Satker. Nah, jadi fungsi itu lebih mungkin sekarang jadi polanya bekerja sama dengan biro lain, tidak berdiri sendiri di Satker kami. Kalau di LIPI, di PDDI khususnya kurang lebih seperti itu Bu, kondisi yang real sekarang. Terima kasih. Terima kasih Pak Seno. Untuk Mbak Dita sama Mbak Aswina?
Silahkan Iya, Mbak. bahasnya gimana? Silakan. Mbak Dita dulu deh. Iya, Bu, sebetulnya saya dan Mbak Asina itu satu institusi di Perpustakaan UI. Kebetulan kami untuk kegiatan untuk marketingnya atau untuk promosi seperti melalui sosial media, kemudian pengelolaan kegiatan-kegiatan event-event promosi seperti pameran dan lain sebagainya itu ada satu bagian humas, Humas Perpustakaan UI, yang dia itu kegiatannya yang pertama adalah mengelola media sosial dan email untuk promosi dan juga untuk menerima saran, keluhan, pertanyaan pengguna. Di situ kita bisa mempromosikan kegiatan atau layanan kita dan koleksi terbaru. Kemudian ada juga event-event kegiatan yang mungkin nanti Mbak Sina bisa nambahin ya, karena Mbak Sina sempat bikin satu kegiatan yang namanya Knowledge Based Industry yang fungsinya juga bisa untuk mempromosikan perpustakaan. Kemudian untuk komponen pemasaran yang lain seperti riset pasar, kita biasanya setiap tahun ada kajian layanan pengguna, kemudian kajian untuk koleksinya, kajian online database. Untuk kajian layanan pengguna itu sebenarnya biasanya terdiri dari staf berbagai bagian, bisa dari layanan, kemudian bisa jadi dari bagian administrasi juga, yang di situ kita menyusun survei untuk mengetahui kepuasan pengguna dan kebutuhan pengguna. Kemudian dari segi untuk kajian terkait koleksi atau online database itu bisa dari data sekunder, misalnya dari penggunaan atau peminjaman buku, biasanya apa aja buku yang banyak dipinjam dari subjek apa aja, atau banyak buku apa aja yang belum banyak ada di perpustakaan untuk subjek apa saja. Kemudian dari segi online database kita bisa lihat dari data penggunaannya. Itu dari segi kontrolnya. Kemudian kita juga, ya mungkin Mbak Sina bisa menambahkan. Silakan Mbak Aswina. Kayaknya pernah ketemu sama Mbak Dita juga ya di 2019. Iya, betul Bu. Iya. Makanya familiar. Silakan Mbak Aswina. Keluar ya tadi ya? Masukin aja keluar. Oh alah, oke. Mental. Ya, saya pengen kasih tahu dulu ya kepada Bapak dan Ibu. Sebenarnya saya juga ditugaskan untuk memegang putus-putus kah? Aman Bu, aman. Aman, oke. Saya juga ditugaskan di Universitas Indonesia di bagian salah satu namanya Business Intelligence Unit, Biro TREM. Jadi ini bukan, sebenarnya ada sedikit kaitannya dengan perpustakaan dan juga proses bisnis di dalam institusi-institusi. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai balance scorecard, dan ternyata balance scorecard itu juga digunakan pada internal bisnis dan juga para stakeholder untuk menentukan kebijakan-kebijakan. Nah, balance scorecard ini juga digunakan bukan hanya di perpustakaan, tapi juga untuk pengambilan keputusan. Nah, pada pembahasan Pak Seno, Mbak Dita, sama Mbak Aswina, itu dikatakan bahwa ada unsur penting, yaitu marketing ya di sini. Dan marketing itu berhubungan dengan proses bisnis di dalam suatu institusi. Sebenarnya bagaimana sih proses bisnis di dalam suatu institusi itu bisa dilaksanakan? Nah, ini bisa dilaksanakan dengan adanya pembagian dari misalkan timeline. Yang pertama itu dari past, terus habis itu keadaan saat ini itu ada di present, atau mungkin keadaan saat ini, dan juga kita bisa memprediksikan atau memetakan bagaimana sih kekuatan dan SWOT analisis kita di masa depan. Nah, ini yang disebut sebagai dengan Business Intelligence Unit, di mana pekerjaannya itu biasanya mengukur performa, lalu mungkin membuat beberapa analytics dan juga metrics, lalu ada model-model prediktif, dan juga ada beberapa tugas untuk memining atau menambang data-data dari bidang-bidang lain. Nah, kalau misalkan
ini diaplikasikan di dalam suatu perpustakaan, wah hebat sekali kalau misalkan ada satu perpustakaan itu membuat business intelligence unit di mana bisa mencakup bisa mencakup komponen-komponen tersebut. Ada performance management, analytics dan juga metrics, predictive modeling dan juga data mining itu. Nah, komponen-komponen dalam business intelligence unit ini juga bisa diukur dengan, mungkin Bapak dan Ibu juga lebih tahu dengan adanya KPI atau Key Performance Index atau Key Performance Measurement. Nah, itu biasanya dilakukan oleh para pekerja di dalam Business Intelligence Unit itu. Nah, tadi juga ada beberapa paparan dari kelompok 1 mengenai apa sih kaitannya. Ini sebenarnya materinya daging sekali. Jadi kalau misalkan didiskusikan satu-satu mungkin 2 jam nggak bakal cukup gitu. Tadi saya setuju dengan adanya pernyataan dari Bu Aswina kalau harus adanya reward dan juga punishment. Atau mungkin kalau misalkan di sini lebih ditekankan reward untuk di perpustakaan, misalkan Library of the Year atau Library of the Month, itu mungkin akan menarik staff-staff lain untuk bekerja lebih lebih semangat dibandingkan sebelum-sebelumnya. Mungkin ada nggak sih di perpustakaan di Indonesia misalkan ada Librarian of the Year? Kalau misalkan di perpustakaan nasional ada ya kalau nggak salah, perpustakaan tingkat nasional. Kalau di perpustakaan perguruan tinggi dalam satu institusi sendiri itu ada nggak sih? Mbak Rahmi, iya ada sebenarnya. Jadi kalau untuk perpustakaan perguruan tinggi maupun perpustakaan yang diselenggarakan oleh perpustakaan nasional itu biasanya ini Mbak perpustakaan berprestasi gitu. Jadi kalau untuk Perpusnas yang dalam hal ini Perpusnas ya yang menyelenggarakan itu, dia mulai menjaring perpustakaan berprestasi ini dari provinsi-provinsi gitu. Kemudian untuk di tingkat pusat di perpustakaan nasionalnya nanti itu juga mereka berkompetisi lagi untuk merebutkan juara nasional di tingkat perpustakaan nasional. Nah, untuk Dikti sendiri juga sebenarnya ada gitu. Sebelum pandemi mereka sempat juga menyelenggarakan perpustakaan berprestasi tingkat Dikti. Nah, penjaringannya itu dari Kopertis masing-masing gitu. Dari Kopertis wilayah masing-masing, kemudian di tingkat Dikti itu mereka ada kompetisi lagi gitu untuk merebutkan juara di tingkat nasional di level Kementerian Dikti di Ristek Dikti gitu. Tapi saya nggak tahu kalau yang tahun ini. Kalau misalkan di institusinya Bu Orisa sendiri gitu di Universitas Multimedia ya kalau nggak salah, itu ada nggak sih Library of the Year atau Library of the Month-nya? Belum sih Mbak. Oke. Belum, karena kebetulan kan library-nya juga masih sedikit ya, baru 7 orang. Tapi biasanya kalau kompetisi itu kita ikutnya dari yang level wilayah tadi di setingkat provinsi tadi gitu. Ya, ini soalnya juga menarik untuk dimasukkan ke dalam suatu Renstra ya, atau mungkin pola marketing di institusi besar juga seperti itu ada sih, Bu Orisa. Kalau di luar itu di Jepang ada yang namanya Faculty of the Year. Tahun ini siapa yang paling banyak menyelesaikan tugas pengajaran, tugas penelitian dan lainnya itu ada. Dan itu nggak terbatas di dalam suatu bidang tertentu aja, tapi di bidang akademis ataupun di bidang profesional itu mungkin harus diadakan ya. Menurut saya ini bagus sekali sarannya. Terus abis itu juga tadi juga ada beberapa yang dibahas oleh Mbak Dita mengenai segmentasi pasar, geografis, jarak dari tempat ke perpustakaan atau mungkin jarak dari rumah ke perpustakaan itu juga belum ada yang melakukan studinya dengan menggunakan Geographic Information System mungkin ya, bisa mendeteksi bahwa
misalkan perpustakaan Universitas Indonesia nih lokasinya strategis gak sih? Tapi kalau misalkan dicapai dari Fakultas Teknik ke perpustakaan UI itu gimana sih jarak tempuhnya dan penggunaannya bagaimana? Ini juga menarik dan ini juga belum saya temukan sih di studi-studi di Indonesia jarak dari mahasiswa ke jarak di perpustakaan itu. Mungkin ada tanggapan teman-teman yang lain? Apa ada ya sebelumnya studi tentang segmentasi Boleh. pasar ini? Ya, silakan. Boleh mungkin saya, Bu Rahmi. Ya, Ibu Mariani. Mohon maaf saya off cam. Jaringan kurang baik. Halo, Silakan. terdengar ya? Terdengar. Ya, baik. Mungkin saya sekedar sharing juga karena perpustakaan saya kan jenisnya berbeda ya, perpustakaan sekolah. Dan nanti sedikit tentang perpustakaan di daerah. Jadi kalau tentang reward and punishment ini termasuk tadi tentang librarian of year-nya atau momentnya itu kalau di sekolah kami itu masuk di kebijakan marketing ya, maksudnya pemasaran menarik minat membaca dan berkunjung siswa. Jadi kita ada reward setiap per semester itu ada 2 kategori. Jadi kita buat untuk pemustaka yang banyak meminjam buku. Kita klasifikasikan karena ada kelas 1, 2, 3 jadi berjenjang. Kelas 1 atau kelas 10 itu 3 orang gitu. Terus kelas 11 3 orang. Kelas 3-nya 3 orang. 1 orang untuk pendidikan dan kependidikan. Nanti bentuk reward-nya udah masuk di dalam budget pengembangan perpus gitu. Jadi nggak banyak sih, kisarannya paling banyak 50 sampai 150 ribu. Tapi bentuknya nanti buku gitu di budgetnya itu. Kemudian kalau untuk yang punishment-nya ya supaya ada efek jelas seperti perpustakaan lainnya lah, kita ada juga yang denda itu ya. Cuma denda ini juga kita sambil lihat kebijakan ya, kalau terlampau banyak ya nanti punishment-nya berupa kerja sosial gitu. Mereka misalnya ada rentangnya, jadi ada denda di atas 100.000 sampai berapa gitu, itu dia akan bekerja melayani di perpustakaan sekian jam gitu. Jadi kita atur sudah punishment-nya itu sesuai dengan besaran denda yang dia berikan. Itu untuk reward pemberian reward-nya sama punishment-nya. Nah, termasuk kami juga ceritanya kan di kami ini ada perpustakaan kelas. Kenapa kami nggak sebutnya pojok baca? Karena kita memahami bahwa perpustakaan kelas itu ada strukturnya, struktur resmi, ada kelembagaan. Jadi bukan hanya sekedar display buku, tapi buku itu benar-benar dikelola. Nah, di kami itu setiap tahun ada diklat pustakawan kelas namanya. Jadi diklatnya itu diklatan sih ya. Bukan diklat maksudnya gini. Diklat khusus memperlakukan buku itu apa sih? Jadi teknis banget gitu. Tapi kita diklat, kemudian per 6 bulan kita pilih juga pustakawan kelas berprestasi. Nah, itu kita bentuknya dia semacam penilaiannya itu dia mempresentasikan dirinya bahwa dia layak sebagai pustakawan kelas berprestasi. Dia kemudian penilaiannya berdasarkan berapa orang yang memberi pengakuan terhadap kerjanya itu, kelasnya, wali kelasnya, kelas lain gitu. Jadi itu masuk juga di dalam jenis marketing kami ya, karena itu juga maksudnya supaya anak-anak itu sejak dini ya, karena kami kan wilayahnya pendidikan ya, sejak dini itu bersemangat untuk jadi pustakawan. Karena kami juga kerjasama dengan BK itu sedikit sekali yang ngambil profesi pustakawan. Nah, dengan seperti ini alhamdulillah di 3 tahun terakhir sudah ada data terakhir saya terima itu sekitar 11 orang udah ngambil sarjana ilmu perpustakaan. Itu sebuah hal yang luar biasa menurut kami, karena biasanya mau jadi dokter, mau yang gitu-gitulah yang punya daya jual tinggi. Nah, untuk yang tadi saya juga tertarik yang geographic information system tadi, tapi lebih kepada time-nya, waktunya. Jadi di kampung saya ini, Kabupaten Berau ini, perpustakaan daerah itu buka layanannya persis seperti jam kerjanya. Nah, lalu kemudian pengunjungnya kan kurang. Kalau posisi saya lihat strategis karena di pusat kota.
tetapi dia memberi layanan itu di jam kerja. Sementara anak-anak sekolah. Orang di kampung kami itu di ibu kotanya aja kan sekitar 100.000 aja orangnya. Nah itu karena waktunya bersamaan dengan waktu kerja, anak sekolah tidak bisa mengakses, orang bekerja tidak bisa mengakses, sementara sebagian besar adalah kerja di pasar, berjualan, sehingga tutup kantor, tutup perpusnya. Nah, mungkin perlu juga sih, saya menarik sih Bu Rami, diteliti gitu, mungkin buka lagi misalnya gitu di sore hari atau hari Minggu gitu, seperti di Museum Konvensi di Bandung, itu Minggu mereka buka, Senin libur gitu. Jadi justru Seninnya libur tuh perpustakaan KAA itu, Konvensi Asia Afrika. Minggu mereka melayani. Nah, saya pikir mungkin perlu ya itu untuk dibelikan evaluasi kali ya, supaya mungkin perlu untuk memikirkan waktu layanan yang paling tepat untuk menarik pengunjung ke perpustakaan daerah itu di rentang waktu yang mana sih kan gitu. Mungkin itu sih, saya terpikir itu tadi ketika teman-teman bilang ada geografik itu ya letak strategis sudah strategis, gitu. Tapi waktunya ternyata. Gitu. Mungkin itu Bu Rahmi segera sharing, saya mohon maaf ini agak banyak. Terima kasih. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman, Bu Mariani. Iya. Ini juga saya terpikir sih Bu Mariani untuk reward kepada kesiswanya ya. Siapa yang paling banyak meminjam buku dalam satu bulan atau 1 tahun itu ya Bu ya. Nah, ini juga kayaknya tadi juga saya mikirnya dari sisi pengelolanya, tapi saya belum saya belum berpikir bahwa ini bisa ya diterapkan di pemustakanya. Misalkan mahasiswa of the month yang suka minjem buku, siapa yang suka akses elektronik itu juga mungkin bisa canangkan ya ke depannya. Menarik ini sih Bu. Terus habis itu untuk di perpustakaan sekolah sendiri ada nggak sih Bu untuk siapa guru yang suka datang ke perpustakaan atau yang paling banyak pinjam buku? Ya ada itu tadi. Jadi satu semester kan 10 orang. 10 orang itu 9 siswa, 1 guru. Oh, oke. Perbandingannya mungkin masih kecil, tetapi itu diberikan pada saat upacara hari Senin gitu. Wah, secara besar, jadi dipanggil ke depan, disaksikan, diumumkan gitu. Nanti kepala sekolah yang ngasih rewardnya itu. Jadi semacam kebanggaan lah bagi guru dan siswa untuk mendapatkan hal ini. Nah, cuma belum pernah dikaji ya Bu ya. Ya betul itu. Tapi kita lihat secara kasat mata kayaknya makin tahun makin nambah nih gitu frekuensi meminjamnya dengan reward itu gitu. Iya, ini menarik sekali. Semangat Ibu Mariani. Terus habis itu juga untuk yang geografis ya Bu ya, mungkin bisa dilihat atau dicari dari 5 responden, rumahnya di mana, terus habis itu pekerjaannya apa, jarak dari rumah ke perpustakaan itu berapa lama tempuhnya, apakah naik kendaraan dan lokasinya strategis atau enggak. Tapi kebanyakan perpustakaan di Indonesia memang sudah ditempatkan di lokasi-lokasi strategis, cuma waktunya itu juga sih ya tadi Bu. Ya betul. Waktu untuk layanan. Kalau di luar mungkin perpustakaan universitas bisa sampai jam 12 atau jam 11 malam, tapi itu kan juga harus dilihat apakah seluruh pustakawan mau gitu sampai di perpustakaan sampai jam 11 malam, jam 12 malam. Biasanya sih mereka meng-hire itu loh Bu, mahasiswa untuk menjaga sampai malam. Kalau di luar, pustakawannya tetap melakukan pekerjaan dari jam 8 sampai jam 5 sore, tapi untuk selanjutnya itu biasanya ada part-time atau kerja paruh waktu dari mahasiswanya. Ya, ini menarik sekali. Terima kasih Bu Mariani. Ada lagi yang ingin ditanyakan untuk kelompok 1? Boleh saya, Mbak Rahmi? Silakan Bu Arisa. Ya, teman-teman, saya ingin menanggapi tadi mengenai liaison librarian ya. Atau apa sih sebetulnya, bukan librarian ya, berarti library atau gimana sih istilah yang pas gitu.
Cuman setahu saya liaison ini kan ini dia adalah pustakawan penghubung ya antara antara perpustakaan dengan pemustaka atau antara perpustakaan dengan perpustakaan lain gitu, di mana ini kaitannya dengan informasi atau resource yang dibutuhkan oleh si pemustaka ini. Jadi kalau saya pernah baca artikel itu, liaison librarian ini sebenarnya baru banyak prakteknya itu banyak ditemui di luar negeri. Cuman kalau di Indonesia saya belum menemukan artikel apakah liaison librarian ini sudah pernah atau sudah diterapkan di Indonesia gitu. Nah, dari buku atau dari materi yang tadi disajikan kelompoknya Mas Seno ini, apakah ditemukan sudah ada praktek di Indonesia gitu untuk liaison librarian ini gitu. Nah, kemudian pertanyaan kedua kaitannya dengan promosi tadi apa ya gitu. Karena kan ini penting juga kalau menurut saya ya, karena kan dia adalah penghubung gitu. Jadi kalau misalnya ada contohnya gitu, apa yang bisa dilakukan oleh seorang liaison librarian ini dalam promosi perpustakaannya seperti itu. Kira-kira itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Risa. Silakan. Mungkin saya bisa menjawab sedikit ya Mbak terkait penghubung. Sebenarnya kan perpustakaan sendiri udah punya penghubung yang artinya humas, seperti di perpustakaan sendiri itu kan pengguna menyampaikan apapun, baik itu kritikan, saran, kemudian ingin pertanyaan apapun juga di ranahnya sih di humas gitu. Jadi dari humas sendiri jika dia tidak bisa menanggapi itu bisa diteruskan ke bagian lain, kayak misalkan pengadaan buku atau apa, dia penggunanya ingin memiliki pengen suatu koleksi tapi belum ada atau bagaimana, itu kan bisa diteruskan ke bagian yang bersangkutan. Jadi sebenarnya license itu menurut saya sih hanya istilah aja. Jadi sebenarnya perpustakaan udah mewadahi itu semua sih, maksudnya menyelenggarakan kegiatan dari pengguna itu sendiri, misalkan kan penghubung ya, jadi ya humas sebagai penghubung aja antara pengguna dan institusi perpustakaan. Mungkin dari kelompok saya, Mbak Dita atau Mas Seno bisa menambahkan. Boleh, Mbak. Ya, jadi betul tadi ya, license itu kan sebagai penghubung sebenarnya, baik itu penghubung dengan pengguna atau penghubung dengan pihak lain, mungkin seperti vendor ya. Nah, konteksnya sebenarnya sih tidak terlalu tersirat ya sebenarnya kalau di Indonesia, tapi realnya di PDI itu pernah mengalami juga Mbak Oris. Jadi flashback, jadi di PDI sebelum 2019 itu memang ada bidang diseminasi informasi, Mbak. Jadi isinya di situ memang bukan humas tapi pustakawan-pustakawan yang memang dia memang pekerjaannya agak linear ya sama subbagian humas ini kerjasama. Nah, di bagian bidang diseminasi informasi ini mungkin Mbak Rahmi tahu karena pernah PKL di situ ya, Mbak Mutia Rahmi maksudnya. Mutia Rahmi. Maaf, itu Bu Rahmi bukan Mbak Rahmi. Iya. Jadi di situ memang ada kegiatan-kegiatan seperti pembuatan paket informasi ya, kemudian ada sosialisasi juga. Nah, itu yang menggerakkan memang dari bidang diseminasi informasi. Nah, itu merupakan salah satu fungsi dari license ini juga sebagai penghubung. Nah, di samping itu juga di bidang informasi ini di bidang diseminasi informasi ini juga dia ada kontak dengan beberapa vendor ketika ingin melakukan pengembangan koleksi digital. Jadi penghubungnya juga tetap dari pustakawan. Nah, mungkin ini juga terkait dengan beberapa butir kegiatan dari jabatan fungsional pustakawan. Nah, salah satunya kan juga ada kegiatan sosialisasi, penyuluhan. Nah, ini kan juga jenis pekerjaan atau kegiatan atau fungsi juga dari license atau marketer ini dari pustakawan, kurang lebih seperti itu dari sisi kami. Bisa menjawab, Mbak Oris? Ada gambaran? Terima kasih. Boleh menanggapi ya, Mas Seno dan Mbak Aswinah. Jadi sebenarnya ini permasalahan istilah ya kalau di kita ya, karena sebenarnya kalau
lihat lebih lanjut sih kegiatan yang dilakukan kan hampir sama ya. Di situ disebutkan kalau liaison itu juga pendidikan pemakai juga, kemudian humas juga gitu. Jadi reference librarian juga. Jadi sebenarnya kalau ditinjau lebih lanjut ini permasalahan istilah yang berbeda di tempat kita gitu ya. Meskipun sebenarnya ini kalau ditinjau dari perpustakaan di luar ini adalah satu yang penting juga gitu. Padahal kalau di Indonesia sendiri sudah kita juga prakteknya sudah melakukan, namun dalam konteks dan istilah yang berbeda gitu ya. Berarti. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Orisa. Saya ingin menambahkan sedikit ya untuk liaison sama outreach ini. Kalau dari bukunya Bu Peggy Johnson, ada perbedaan penggunaan istilah antara outreach dan juga liaison ini, di mana outreach itu lebih banyak digunakan di perpustakaan umum dan juga para perpustakaan sekolah, pustakawan sekolah itu lebih banyak menggunakan kata outreach atau menjangkau gitu, karena untuk menggambarkan tindakan menjangkau dan juga memperluas layanan yang ada. Tapi kalau misalkan liaison ini lebih kepada perpustakaan perguruan tinggi dan juga perpustakaan khusus di mana menghubungkan fungsinya untuk merujuk pada peran perpustakaan dan juga para pemustakanya itu sendiri. Jadi di sini ada dua istilah yang seharusnya bisa dibedakan. Itu mungkin bisa juga digunakan ya, liaison ini juga bisa digunakan di perpustakaan umum ataupun perpustakaan sekolah, tapi kebanyakan liaison lebih kepada perpustakaan perguruan tinggi. Seperti itu, Bu Arisa. Iya, betul Mbak Rahmi. Jadi memang kalau dari yang saya baca memang sebagian besar itu dipraktekkan di perguruan tinggi ya memang. Iya. Gitu. Untuk license. Iya. Gitu. Ada lagi yang ingin didiskusikan atau ditanyakan ke kelompok 1? Pak Fadli ataupun Pak Stanley? Saya, Ibu, ingin menanggapi. Silakan. Yang pertama, ingin sharing juga terkait perguruan tinggi yang mempunyai program ini liaison and outreach ini. Nah, ini salah satunya saya pernah magang juga di perpustakaan ITS. Menurut saya mereka menunjukkan profesi pustakawan yang profesional ya, yang dimana mereka di bagian humas punya sendiri, memang mereka juga pustakawan juga gitu ya, tapi memang mempunyai bagian khusus ya di bidang humas, baik mereka membuat event-event juga ya, di mana event-event ini justru mereka sebagai penghubung ya untuk juga kepada namanya pustakawan perguruan tinggi se-Jawa Timur kayak gitu. Mereka pelatihan-pelatihan gitu ya, mengundang tokoh dan sebagainya. Nah, selain itu mereka juga setiap paginya ya, sebelum mereka masuk ke bagian masing-masing dalam hal kerja, jadi mereka kumpul dulu tuh pagi-pagi kayak apel pagi, membuat lingkaran, nah saling sharing di situ gitu ya. Nah itu biasanya setiap seminggu sekali ada rewardnya Bu gitu. Jadi makanya setiap pustakawan itu menunjukkan ya semangat untuk bekerja, memberikan yang terbaik di bidang masing-masing gitu Mak. Nah, sehingga ya kita lihat ya salah satu dari pustakawannya ada yang menang secara nasional dulu, Pak Edi ya namanya. Jadi menang masuk ke seleksi nasional itu dari FPPT ini. Nah, ini menurut saya menarik juga ya kalau misalnya penelitian di sana gitu ya terkait nilai-nilai yang dibangun. Nah, selain itu yang ingin saya tanyakan ya menanggapi dari kelompok 1 ini terkait perencanaan di sini kan. Nah, ada istilahnya kalau kita merencanakan itu ada hal-hal yang tidak bisa kita laksanakan karena berbagai situasi, ya salah satunya pandemi dan sebagainya. Nah, kira-kira kalau solusi dari kelompok 1 ini ketika ada kegiatan pemasaran yang ingin kita lanjutkan, ingin kita laksanakan, dana juga sudah kita ada gitu ya, lalu ternyata pelaksanaannya kurang kondusif. Nah, itu bagaimana ya strategi-strategi kita untuk
terus ya mengimplementasikannya. Terima kasih. Silakan kelompok 1. Silakan Mbak Dita atau Mbak Sina. Iya, baik. Saya coba menanggapi pertanyaan dari Mbak Mutia. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk di kami itu kebetulan ada seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Bu Rahmi, ada unit yang bernama Birotrem. Nah, salah satu tugas mereka itu adalah untuk manajemen risiko. Nah, mereka kebetulan memiliki perwakilan berupa risk officer di setiap unit. Jadi di Perpus itu ada satu orang risk officer yang tugasnya itu untuk membuat apa ya namanya risk register. Jadi di situ isinya tentang apa ya pokoknya untuk mengantisipasi kira-kira apa tantangan, kendala yang bisa dihadapi di masa ini dan masa mendatang dan apa yang kira-kira kita bisa lakukan untuk menanggulanginya. Kemudian dari segi kegiatan promosi yang sudah direncanakan tapi tidak bisa terlaksana, mungkin bisa jadi berupa ini ya, mungkin kita udah merencanakan ada kegiatan promosi tapi ternyata nggak ada anggarannya atau tidak di ACC. Kita bisa melakukan kegiatan itu tanpa anggaran, misalnya dengan melakukan pelatihan literasi informasi gitu, tapi pelatihannya di perpustakaan. Jadi kita cuma melakukan pelatihan aja, menyediakan tempat dan orang-orangnya datang ke perpus, tapi kita nggak usah ngasih, misalnya nggak usah ngasih ongkos atau untuk pustakawannya keluar gitu. Jadi karena kan untuk sosialisasi atau pelatihan literasi informasi itu udah termasuk tugas ini ya, tugas rutin dari pustakawan. Jadi tidak perlu menggunakan anggaran gitu. Atau bisa juga melakukan kegiatan melalui media sosial gitu, misalnya melakukan kuis melalui media sosial, melakukan giveaway dengan souvenir yang sudah atau barang promosi yang sudah tersedia. Mungkin dari Mbak Sina dan Mas Seno ada tanggapan lain? Kalau dari saya palingan ini kan juga disebutkan juga ya di PPT tadi ya, ketika implementasi memang bisa juga kita mengubah rencana untuk mencapai tujuan-tujuan pemasaran. Jadi memang kadang tidak sesuai dengan namanya rencana ya, tidak sesuai dengan apa yang kita implementasikan di lapangan. Jadi perubahan-perubahan itu memang sangat memungkinkan untuk terjadi. Ya, seperti contohnya aja mungkin target ketika ada pandemi ya, misalkan target contoh deh di saya deh, dulu waktu 2020 sebelum masuk kuliah, saya punya target ada 2.000 dataset yang masuk ke RIN ya. Nah itu bagaimana kita melakukannya ya, kami sosialisasi ke satker-satker gitu ya, datang ke satker menemui peneliti gitu, datang langsung maksudnya. Nah ketika pandemi itu terjadi dan semua kegiatan dibatasi, mau tidak mau rencana yang sudah dibuat kita harus mengubahnya. Nah, bagaimana mengubahnya? Kita harus melakukan analisis ulang lagi, strategi apa yang perlu kita lakukan, alternatifnya. Mungkin yang tadinya kita harus bertemu langsung, sosialisasi ke satker-satker tersebut. Nah, kita menggunakan media seperti Zoom ini, online atau Gmeet. Kemudian perlu juga analisis perubahan target yang mungkin yang tadinya 2.000 dataset yang harus masuk, setidaknya setengahnya mungkin yang perlu dicapai. Nah, rencana-rencana tersebut memang kalau di sini disebutkan perlu untuk ada perubahan ya, implementasi itu perubahan itu hal yang sangat memungkinkan terjadi seperti itu. Mungkin gitu tambahannya Mbak Dita dan Mbak Mutia Rahmi. Jangan ketukar lagi. Terima kasih Mbak Mutia. Terima kasih kelompok 1 dan juga Bu Mutia. Rencana ya. Ya, silakan Pak Fadli. Ini aja sih bertanya ya tentang marketing ini di perpustakaan itu, apakah dia masuk ke dalam sebuah proses bisnis gitu dalam setahun ya, atau apa ya dalam rutinitasnya itu, atau implementasi pelaksanaan kegiatan marketing ini apakah ada satu orang yang ditugaskan, atau dia sifatnya, karena sih pengalaman saya sih di instansi pemerintah ini pertama
karena karakteristiknya sama ya. Jadi ketika kita menyampaikan ide bahwa ini nih kita perlu penanganan yang serius nih dalam pengelolaan medsos ya, atau bagaimana kita mempromosikan lembaga kita gitu. Tapi ya disadari bahwa kita harus begini, tapi dalam implementasi distribusi pelaksanaan pekerjaannya itu terkadang kan ya udah kalian aja sambil ini kan kalian bisa promosi gitu ya. Jadi tanggung jawab, padahal menurut saya juga belajar marketing itu setiap tahap itu ya harus ada orang yang bertanggung jawab khusus gitu ya. Jadi dia tidak bisa jadi kayak sambilan gitu ya. Ya udah teman-teman aja sambil kerja, nanti kalau ada apa di post di Facebooknya gitu ya, di ininya di Twitternya gitu, atau kecuali website yang mungkin ada yang serius. Tapi apakah di perpustakaan itu selama ini gitu, mungkin di pengalaman teman-teman itu ada memang satu orang atau satu unit yang memang dia tupoksi dia itu gitu. Jadi setiap hari jadi kalau di pengalaman di tempat saya ketika tahun 2002 tadi sama kayak Mas Seno sampaikan, jadi ketika ada reorganisasi kita semua berubah ya, pimpinan berubah segala macam, sehingga terjadi keleluasaan sehingga kita punya kesempatan untuk menata ulang sistem proses bisnis kita. Lalu untuk masalah penyebar luasan ini kita minta itu menjadi, atau kalau kita kenal dengan SKP ya, untuk mengukur kinerja orang tiap tahun itu harus masuk ke program kerja dia dalam setahun gitu. Jadi setahun dalam mingguan, bulanan dia udah punya program apa yang akan dia muat di medsos, apa itu kita tetapkan ada satu orang bertanggung jawabnya dan ada timnya gitu. Nah, untuk penyiapan kontennya baru kita akan membantu gitu. Tapi ada satu orang yang memang dia memikirkan perencanaannya dan menjadwalkannya gitu. Jadi kita harian ada, mingguan ada. Jadi sejak 2020 itu medsos kita tuh setiap hari selalu ada konten. Entah tentang buku, entah tentang tips dan trik, entah tentang motivasi. Tapi itu di-maintain benar-benar secara serius gitu ya. Jadi karena sebetulnya dari era 10 tahun ke belakang tuh sudah tren gitu. Nah, itu apakah di perpustakaan itu seperti itu atau masih mindset pengelola manajemennya masih ya udah kalian punya medsos kalian gitu. Dan itu juga pernah berlaku di tempat saya dan ya nggak efektif gitu akhirnya karena bergantungnya ke orang yang sifatnya sukarela. Padahal ini tadi kita baca bahwa sebagaimana pentingnya sebuah kegiatan marketing gitu ya. Itu aja sih saya pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Fadli. Silakan kelompok 1. Baik, mungkin saya mau menjawab sedikit lah ya Pak. Di perpustakaan UI sendiri itu sebenarnya kita memang udah ada satu orang yang in charge di humas itu tadi. Jadi memang kalau untuk sampai posting tiap hari ke ngisi media sosial itu enggak, karena memang hanya satu orang itu masih tugasnya banyak mengelola WhatsApp. Jadi kalau ketika dia harus menjawab semua WhatsApp yang masuk, kemudian semua email dijawab juga, email yang khusus pro.lib itu yang ranahnya humas memang harus dijawab semuanya. Jadi kalau untuk memposting konten itu dilakukannya ya meneruskan kegiatan yang udah ada. Misalkan perpustakaan UI itu setiap ada mau libur itu selalu memberikan pengumuman. Nah, itu memang rutin dilakukan. Tapi kalau ketika ada layanan baru atau mau ada kegiatan acara, misalkan webinar atau pelatihan literasi informasi atau apapun, itu juga humas juga memang udah tugas rutinnya memposting itu, mau di WhatsApp grup internal yang staff. Jadi dia tugasnya tuh sudah nggak hanya internal tapi eksternal juga. Jadi biar kalau eksternal aja kan kita memang mempromosikan ke pengguna. Jadi tugas humasnya itu sendiri juga menginformasikan bahwa kita ada kegiatan ini loh, karena dulu sebenarnya ada komplain lah ya sedikit bahwa ketika kita
menggenjotkan di luar aja, itu ada beberapa staf yang protes. Nah, orang kita nggak tahu ini nggak tahu kegiatannya apa. Nah, sekarang makanya dibikin kayak ada tambahan tahun ini tuh bahwa ada kalender kalender perpustakaan. Jadi biar tahu semua bagian bahwa misalkan bagian layanan mengadakan kegiatan apa, bagian manajemen pengetahuan mengadakan kegiatan apa. Jadi kalau memang tujuannya posting ya pasti semuanya posting. Jadi tapi nggak mungkin untuk satu orang aja Pak, karena di Perpus UI pertanyaan yang masuk itu sangat banyak. Tapi kalau untuk memposting konten-konten itu memang ya itu rutin dan telah ada staf yang membantu untuk mendesain, karena kan nggak semuanya bisa Humas kerjakan sendiri gitu. Mendesain itu kan juga keterbatasan skill juga ya Pak. Gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menambahkan? Terima kasih Mbak Aswina. Ada yang ingin menambahkan? Perlu nggak sih ada satu tupoksi untuk ditempatkan di bagian marketing? Tambahan lagi Mbak, mungkin karena itu sudah menjadi tupoksi satu orang, dan setahu saya itu juga masuk ke SKP Pak. Jadi memang ya itu tadi ya harus ada sasarannya. Cuman ya itu tadi mungkin karena dia kewalahan menjawab berbagai pertanyaan, makanya terkait konten yang disajikan itu nggak bisa setiap hari gitu. Kayak hanya posting acara aja yang benar-benar urgent gitu. Kalau yang kayak nge-branding diri sendiri itu masih kurang. Terima kasih Mbak Aswina. Jadi mungkin kondisinya sama sih kayak kita di awal-awal, keterbatasan SDM ya. Jadi itu kita evaluasi sehingga akhirnya kita punya strategi baru, per 3 bulan kita merekrut anak magang. Jadi itu sangat efektif ternyata ya. Jadi tim kita itu hanya berfungsi sebagai mengonsep saja gitu ya. Kita dengan dia sebagai koordinator mengundang kita untuk mengonsep. Kita kira-kira konten kita apa nih dalam sebulan ke depan gitu ya. Nah nanti bentuknya apa, desainnya apa, gimana itu sampai membuat takarinya atau captionnya atau apanya itu kita minta anak magang. Desain layoutnya anak magang. Dan nanti kita hanya tinggal posting aja teman-teman gitu ya, karena yang megang akun tetap harus kita yang jaga gitu. Jadi pokoknya semua teknisnya itu kita serahkan ke anak magang, dan itu sudah 1 tahun lebih ya kita udah mulai menerapkan anak magang. Jadi tim di Lipipres itu hanya 1 orang hanya sebagai mengkoordinir penjadwalan, terus menyiapkan konten untuk mengkoordinasi teman-teman untuk membantu menyiapkan konten gitu. Jadi lebih ke mengatasi persoalan SDM-nya kita dengan anak magang itu, karena kita benar-benar nggak ngeluarin biaya kan, tapi kita memberi mereka ilmu dan karya-karya mereka ya kita berikan apresiasi, itu adalah ciptaan mereka, itu kita cantumkan. Misalkan Sri Ridwan mahasiswa magang di Lipipres dari universitas ini gitu. Jadi di website kita tuh bisa ditelusuri karya-karya mereka juga. Itu sih salah satu strategi kita di masalah SDM untuk pengelolaan di sisi penyebarluasan dan marketing kegiatannya. Mungkin itu aja Bu sharing. Ya. Terima kasih Pak Fadli. Oh, berarti Pak Fadli sama Pak Seno satu institusi ya? Saya baru tahu. Beda unit kerja aja. Beda satker, ya beda unit. Beda unit kerja, baik. Ingin menambahkan juga ya untuk pertanyaannya Pak Fadli, marketing itu perlu atau tidak sih? Kalau mungkin institusinya besar itu mungkin diperlukan Pak, tapi kebanyakan kolega-kolega saya itu lebih bekerja sebagai single librarian, terutama di bagian perpustakaan perguruan tinggi yang swasta. Mereka juga mempunyai kewalahan gitu ya, punya tantangan bagaimana sih caranya untuk mempromosikan bahan pustakanya untuk mahasiswa ataupun kepada umum, dan para single librarian ini mereka bekerja semuanya tupoksinya mereka pengerjakan sendiri gitu Pak. Ya Bu, seperti Mbak Mutia nih.
pustakawan satu-satunya, ketua kepala, anggota, ketua. Kalau nggak ada ya. Kalau nggak ada ya, Mas. Sepengalaman ya Pak. Betul Bu, betul Bu Rami. Banyak sekali kolega-kolega saya seperti itu sih Pak. Jadinya mungkin semakin besar perpustakaan itu semakin diperlukan adanya marketing. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Fadli. Ada lagi yang ingin didiskusikan atau yang ingin ditanyakan oleh kelompok 1? Boleh Bu, saya. Ya silakan Mbak Sani. Mohon izin off cam karena sinyalnya kurang bagus. Mungkin singkat aja Bu, ingin bertanya kepada kelompok 1. Tadi saya cukup tertarik dengan statementnya Mbak Dita ya, bahwa dalam siklus pemasaran ini yang khususnya terkait medsos itu pustakawan bukan hanya sekedar fokus gitu ya pada mengatur konten, tapi juga timeline-nya untuk promosi gitu ya, dan juga harus terukur. Nah, yang saya penasaran nih mungkin Mbak Dita atau Mbak Aswina atau Mas Seno mungkin bisa memberikan pandangan gitu ya untuk pengukuran keberhasilannya sendiri. Kira-kira selain yang berhubungan dengan user awareness dan mungkin satisfaction gitu, indikator formulanya ini bisa mencakup apa lagi ya? Gitu. Terima kasih. Baik Mbak Sani, saya akan coba menjawab. Untuk indikatornya, selain yang berkaitan dengan pengguna, kebetulan kita ada indikator yang namanya jumlah publisitas perpustakaan. Jadi jumlah publisitas itu bisa dalam bentuk video untuk pendidikan pengguna, atau bisa juga dalam bentuk tertulis, misalnya jumlah newsletter yang diterbitkan dalam 1 tahun. Untuk videonya itu bisa diterbitkan atau bisa dipublish di YouTube atau di Instagram gitu. Jadi itu sih kita ada target berapa publisitas yang bisa kita terbitkan per tahunnya. Itu sih Mbak Sani. Jadi berdasarkan publisitas ya Mbak Dita? Iya, betul Bu, Pengukurannya berdasarkan ya. jumlahnya. Apakah sudah menjawab Mbak Sani? Cukup menjawab sih Bu. Tapi berarti untuk usernya sendiri mengetahuinya itu melalui platform apa tadi Mbak? Maaf, saya agak putus-putus. Yang di-uploadnya itu jumlah newsletter yang diterbitkan itu kan bentuknya video tadi ya, kalau saya nggak salah dengar. Oh iya, jadi untuk publisitas yang diterbitkan itu ada dua jenis. Yang pertama video, kemudian yang kedua untuk yang sifatnya tertulis seperti newsletter atau booklet atau panduan. Untuk yang video itu dipublikasikan melalui YouTube dan Instagram. Untuk videonya ini usernya bisa mengetahui dari media sosial itu sendiri, atau bisa juga misalnya pada saat orientasi belajar mahasiswa baru, itu videonya disebarkan melalui mentor-mentor mahasiswa barunya, khususnya pada saat PJJ ini. Kalau sebelum PJJ biasanya kita ada kelas literasi informasi yang tatap muka, jadi kita ngasih videonya, memperlihatkan videonya di kelas gitu. Kemudian untuk yang newsletter dan booklet, untuk newsletter itu sama dari media sosial juga publikasinya, kemudian dari broadcast email ke seluruh email Civitas Akademika UI. Kemudian untuk booklet juga melalui media sosial, dan khusus untuk booklet mahasiswa baru melalui mentor-mentor mahasiswa baru gitu. Itu Mbak Sani jawaban dari saya. Oke, terima kasih Mbak Dita. Sama-sama. Ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Untuk pengukuran media sosial sendiri, apakah menggunakan teknik-teknik tertentu ya di perpustakaannya Pak Seno ataupun Mbak Dita? Kalau dari untuk pengukuran media sosial, dari segi laporannya
mungkin kami memanfaatkan fitur analytics yang ada di media sosial tersebut, misalnya Twitter atau Instagram Analytics. Tapi sebetulnya kalau kami sebenarnya tidak terlalu fokus kepada jumlah pengguna atau jumlah follower, jumlah komen. Kita lebih fokus ke apa saja postingan-postingan pengguna, misalnya reply-reply-nya, keluhan-keluhan, pertanyaan-pertanyaan yang banyak itu tentang apa, itu nanti kita bisa jadikan bahan untuk evaluasi kita, seperti itu, Bu. Oke. Jadi nggak berfokus pada analytics di media sosial ya? Betul, Bu. Baik. Ada yang ingin ditambahkan, Pak Seno? Cukup? Cukup, Bu. Karena kalau PDDI penggunaan medsosnya sudah vakum ya, karena kalau dilihat Facebooknya aja terakhir tahun 2018 sebelum reorganisasi dilakukan gitu. Jadi kalau penggunaan medsos sendiri di PDDI sudah dialihkan, memang BKHH yang menghandle-nya. Semua pelaporan atau penggunaan atau kunjungan dari medsos itu yang memegang sudah ditarik ya fungsinya ke BKHH, ke bagian humasnya, Bu. Seperti itu. Baik, kalau begitu apakah ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan lagi? Boleh saya menambahkan, Mbak Rahmi? Ya. Jadi sebenarnya kalau media sosial ini kan kalau yang paling familiar dan paling gampang digunakan adalah Instagram ya. Dan di Instagram sendiri itu sudah ada analytics-nya sebenarnya. Jadi di situ kita bisa melihat track record-nya dari seberapa banyak viewer kita, kemudian apakah postingan kita itu sudah kena sasaran atau belum gitu kan. Itu juga ada, dan kemudian prime time-nya. Jadi jam-jam berapa saja yang sebuah postingan itu akan pasti banyak dilihat oleh viewer kita gitu. Itu di situ ada semua. Jadi biasanya kalau di tempat saya itu kita berdasarkan analytics-nya itu. Jadi ketika kita akan promo sesuatu, kita memperhatikan jam-jam mana sih yang paling banyak follower kita itu mengakses media sosial. Jadi misalnya jam 6 pagi, kemudian jam 12 siang, dan jam sekitar jam 5 sore sampai jam 6 sore ya gitu. Jadi di jam-jam itu kami melakukan posting promo-promo yang dibutuhkan gitu. Jadi lebih seperti itu. Kemudian kalau tadi menanggapi perihal SDM ya, memang kayak ini permasalahan di mana aja sama ya. Apalagi kalau kalau di tempat saya atau mungkin beberapa di tempat-tempat yang lain ya, di perpustakaan lain itu masih belum menganggap ini promosi ini adalah bagian yang penting gitu. Maksudnya tidak perlu membutuhkan satu orang khusus gitu. Padahal sekarang ya eranya sudah digital dan media sosial jadi sarana promosi yang paling utama, justru butuh seseorang yang bisa mendevelop itu ya. Jadi kalau bisa memang dibedakan antara yang membuat konten dan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu. Kebetulan di tempat saya sudah difokuskan untuk mana yang membuat konten yang adalah sebenarnya librarian ini jadinya multitasking gitu. Jadi kalau biasanya sebelumnya belum pernah bikin promo, belum pernah ngedesain, jadi harus belajar desain juga gitu. Kemudian kalau yang ex-librarian itu juga sebenarnya butuh konsentrasi juga. Jadi interaksinya sepertinya memang nggak bisa digabungkan dengan pekerjaan yang lainnya gitu. Karena ini juga butuh fokus untuk bagaimana cara berkomunikasi yang baik, menjawab pertanyaan dengan baik, kemudian mencarikan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemustaka gitu. Ini permasalahan SDM memang sangat rumit untuk negosiasi dengan HRD kalau di tempat saya gitu. Karena buat apa sih kalau bisa dihandle satu orang ya udah gitu kan gitu. Tapi kayaknya solusinya Pak Fadli ini yang bakalan jadi senjata saya ini nanti kayaknya. Bagus juga usulannya Pak Fadli, anak magang ya. Magang apalagi di zaman pandemi ini mereka butuh banget kan pas merdeka belajar gitu. Betul Pak, betul. Kita malah ada kampus yang mereka siap 6 bulan, ya kita seneng banget kan. Iya, sekarang magang merdeka 6 bulan Pak Fadli. Ya, kita dapat magang merdeka. Dari awal tahun kemarin kita dapat 6 bulan, itu senang banget. Dan tambah lama
improvement kemampuannya tuh kita rasakan banget ya. Jadi bagus banget gitu untuk ininya. Iya, kalau 3 bulan kan kayaknya dianggap mahasiswa itu belum mendapat apa-apa gitu. Betul. Jadi sekarang magang merdeka 6 bulan. Karena kita ada podcast, ada TikTok yang konten-kontennya tuh tentang. Wah, kayaknya saya bisa belajar nih dari Pak Fadli. Ada podcast juga. Ada podcast juga kita. Jadi mereka aja yang handle, kita cuma bilang kita pengen ini nih, kalian ini. Udah mereka yang bikin akunnya dibikinkan segala macam. Tapi tetap nanti kontrol akses terakhirnya di kita gitu, bahwa ketika mereka ganti anak magang, passwordnya kita ganti. Jadi memang kita supaya tidak disalahgunakan tuh benar kita kontrol juga. Jadi mereka kita ikat. Dan ya sekarang kita ada terakhir tuh buat setahun ini udah podcast dan ya TikTok ya. Jadi buku, jadi kayak ulasan buku tuh di TikTok gitu. Ini tentang tips-tips. Yang ada lagunya ya Pak Fadli ya. Ya, ada TikToknya. Jadi rame. Karena mereka sangat kreatif dan antusias gitu ya, karena mereka masih untuk aktualisasi dirinya tuh sangat baik untuk dimanfaatkan sih. Iya, betul. Terbantu sekali untuk dunia profesional dengan adanya MBKM ini ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, soalnya karena saya tidak berkecimpung langsung di perpustakaan ya, Bapak dan Ibu, dan lebih kepada profesional gitu. Keadaan ada terus part-time student itu sangat membantu pekerjaan saya juga sih untuk kedepannya. Jadi bisa dimanfaatkan. Ya, suara saya putus-putus ya. Halo? Jelas, Bu. Oh ya udah, baik. Iya, terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Kelompok 1 terutama yang presentasi hari ini. Saya izin untuk share screen dulu. Pengarahan kuis ya, Bapak dan Ibu. Jadi kuisnya sudah saya buka di Emas. Ada 5 pertanyaan pilihan ganda dan juga 1 pertanyaan esai. Ini pertanyaan-pertanyaannya tidak ada batas waktu untuk pengerjaan. Kalau misalkan ada yang berkendala pada sistemnya, mohon diberitahu ke saya. Ini ada contohnya pertanyaan 1 sampai pertanyaan 5 mudah sekali, tapi untuk pertanyaan ke-6 lebih kepada analisis ya Bapak dan Ibu. Jadi yang pertanyaan nomor 6 ini, misalkan ada satu kasus gitu, yang mempunyai atau mengalami keadaan destruktif pada suatu perpustakaan. Misalkan perpustakaan itu terkena dampak bencana alam, di mana banyak koleksinya misalkan pas waktu banjir itu terendam oleh air, atau mungkin pada kasus atau situasi perang itu mungkin perpustakaannya dalam situasi gedung perpustakaannya runtuh total. Nah, apa metode yang paling sesuai dalam penilaian perpustakaan atau library assessment, dan mengapa Bapak dan Ibu menggunakan metode tersebut, dan bagaimana Bapak dan Ibu itu akan melakukannya. Jadi jika menggunakan referensi, mohon tuliskan referensinya, tidak perlu panjang sampai beberapa halaman. Di sini hanya tersedia 40 garis atau 40 garis, sekitar 2.000 sampai 3.000 kata. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Lalu nanti bisa langsung disubmit. Tidak susah kok Bapak dan Ibu. Jadi cuma dikerjakan, tidak ada waktunya. Dan juga bisa bisa dikerjakan sampai jangka waktu 3 Juni pukul 23.59 seperti itu. Dan minggu depan insya Allah ada presentasi dari Bu Mariani, Pak Fadli, Bu Mutia, sama Mbak Sania. Seperti itu. Baik, kalau begitu jika tidak ada pertanyaan atau yang ditambahkan lagi, saya tutup ya Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.